Selamat datang di Pos Ketan. Podcastnya UKM Pengamatan. Kalian bisa mendengarkan ini lewat platform Spotify dan Anchor. Dan di sini kita akan membahas hal-hal yang dekat dengan kita dengan ditemani 3 mas-mas quarter life crisis. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, kawan-kawan pendengar Pos Ketan, podcastnya UKM Pengamatan. Kali ini kita mau membahas apa ini, Mas? Bahas yang kemarin itu pernah kita kasih teasernya, Mas. Ya. Oh, teasernya apa tuh? Tentang apa? Politik kampus mungkin. Politik kampus. Waduh. Wah, Wow. agak berat gak sih, Mas, sebenarnya? Sedikit. Tergantung. Ya. Tergantung. Iya, tergantung. Tergantung kita menikmatinya. Ya. Kalau kita menikmatinya dengan pikiran yang berat, nah mungkin terbilang terkesan Betul. berat. Kalau kita ringan santai itu ya ringan-ringan Ini enggak saja. nindu-ninduan. Enggak. Ini Enggak. kayaknya podcast kita yang ini aman. Agak Aman, ya, oke. aman karena bercerita soal realita yang pernah terjadi di kampus kita gitu ya. Satu kampus ya? Salah satu kampus satu di kampus. Yogyakarta Jakarta. yang berada di utaranya Jogja itu bisa ada. Ya tergantung kita dari utara mana. Kalau dari Parangtritis utara semua itu. Atau dari Parangtritis ya utara semua itu. Enggak kayak ini, Mas. Kalau mungkin dari follower Instagram lama, Tahu podcast ini Kita dari nggak tahu. kampus mana. ya oke. Kan katanya kita mendatangin narasumber. Narasumber dari rektor. Wah, Narasumbernya langsung dari rektor. Lah dia A1 ini, Mas. A1 dia yang menang ini Terpercaya. masalah politik kampus terpercaya gitu kan. Mungkin kita kali ini mungkin enggak rektornya dulu ya. Besok mungkin kita bisa undang rektor dari Selanjutnya, episode salah satu selanjutnya. kampus ini gitu kan. Kita ajak cerita tentang bagaimana politik kampus di berbagai kampusnya yang rektor ini kerja gitu kan. kita suruh masuk ruangan aja, ruangan Oh, podcast ya. ini, Mas ya. Kita masuk ruangan. Ini. Kita masuk ruangannya pakai pay attention. Apa? Nah, rarut ya aku krungu Oh, iya, apa betul. kuwi susurane. Karena piye? Oke, ya. Iki apa iki? Ono magic, ono embras, ono cir, ono kan. Kita masukin ini aja. Boy debut apa? Debut aku. Anu dah sih kayak acara-acara Oh iya, Kebal-kebal. kebal. Debus Cok. tuh, debus cuk. Saya udah tak mikir nih padahal debus gitu. Oke, ini sudah datang ya salah satu saksi. Beliau, kita memilih Saksi beliau Oke. pernah merasakan kehidupan di masa-masa adanya politik kampus walaupun Oke. sekarang itu masih ada, cuman yang saya rasa sekarang tuh udah agak berkurang gitu. Apa ya saya saja yang nggak tahu apa gimana, mungkin kita panggilkan saja gitu ya. Oke, beliau Beliau adalah Mas P. Mas narasumber. Mas narasumber. Halo. Lo, itu udah denger kan suaranya, harusnya kalian tahu sih itu suara siapa. Sering juga masuk TV karena terjerat kasus Prostitusi. narko. Waduh, mikir pasen, cok. Tante ini pasenmu bangsat. Narko apa ya? Ayo. Narko sing aman apa narko nanto? Narko sing aman narko nanto. Nah, Mas, tante ini pasenmu, Mas, ganti lucu tak Wes panggil lu wis mau. Silakan, Ya, Mas. wes. Silakan masuk Politik Mas kampus. Ya. narko nanto. Halo semuanya. Halo. Halo mas-mas yang sudah di Lihat sini dong Mas. A to A kalau ngomong tuh Enggak, A ini to kan A. sambil monitor ini audio rekamannya. Sambil ngedirect ya. Sambil ngedirect. Sambil ngedirect. Boleh. Monitor. Ini mau membahas apa nih? Ya, Mas, sampean ngomong monitor sampean pikir iki ya, Mas. Termehe-mehe ya, Mas. Patar monitor patar. Kok kameranya tersembunyi loh nih. Waduh. Itu lihat. Oh, katakan putus, Cuk. Katakan putus. Katakan putus. Silakan, Mas. Mau Ngomong perkenalan apa dulu tuh nggak? Mas Jila? Wih, Iya, kita kan di sini sebagai orang yang Mas, ibaratnya baru lah, Ya. baru masuk ke dalam dunia perkuliahan. Kita kan nggak tahu. Kita pernah dengar cerita tentang politik kampus mungkin. Cuman kita kan nggak pernah merasakan apa terjadinya masa politik kampus. Nah, dengar tuh dulu tuh sempat heboh tentang politik kampus. Apakah benar itu, Mas? Kata siapa tuh? Ya saya kan denger gitu kan. Saya kan mendengar dari kabar burung.
kuping kanan, kuping kiri kan saya mendengar. Kacer. Culture ibaratnya. Kacer, manuk kacer. Manuk kacer ya punya, Kau Cuk. ngerti, Mak? Manuk kacer, Cuk. Rarti Burung, aku. jenis burung, Cuk. Murai batu. Rarti aku. Aku tuh Ah, murai batu tonggone. Cerai Indomaret. satrah karo murai batu. Cerai Indomaret cari. Iki karo burung gereja ya beda tipis Beda agama wae sih. Oh beda agama. Agama wae. Yo kan Iya. ya Ah, beragama. Beda agama. Prof Afifu ya kita. Yes, langsung. Ayo, Mas. Kita pengen tahu Mas tentang apakah benar dulu itu ada politik kampus? Yo sampai sekarang ada kan? Ada. Ya, sampai Iya, ada, cuman saya kan kayaknya nggak seheboh dulu deh, Mas. Oh, beda. Beda. Emang apa ya? Kalau dulu ya. Kalau dulu tuh aku cerita dari awal ya. Dari Boleh, awal. boleh. Ya, kalau dari tengah-tengah ya kita nggak tahu dari awalnya, nanti kan kita malah bikin asumsi sendiri malah ninu. Dah. Ya, bedanya dulu sama sekarang yo. Nek dulu tuh politik kampus tuh keras. Maksudnya keras dalam artian pamane iki. Jenengan, kowe. Yo, siap. Kowe sapa radong ya iki? Kowe iki apa ya? Dianggap wong berpengaruh ning jurusan. Kowe nduwe suara, Oke. Hmm. Punya Kuwi masa. punya masalah. Ada masa. Ketika kamu punya masa, itu udah diperhitungkan dari awal. Oh, udah di titik. Dari titik. Nah, umpama si A ini udah punya, oh ini dia punya masa banyak ini. Ketika dia punya masa banyak, dia pasti diperhitungkan oleh orang-orang yang dia, ya kita bilang saja partai lah. Nah, di situ pasti orang-orang dari partai itu, dia tuh pasti udah kayak cari tahu, ini dia tuh sukanya apa. Oh, dibuatnya Tertarik. tertarik dengan Contoh. partai itu. Dia seneng ngopi, dijak ngopi. Biasanya ngopinya yang Ah. matu. Oh iya. Matu. Mato zaman biyen mato siji no. Matu siji di Neran yang secangkir Jawa. Secangkir Jawa. Ah. Terus nek udah mamanya dia suka ngopi aja lah, nongkrong gitu. Pokoknya Nah, nongkrong aja, entah itu bahasan enggak perlu, enggak intinya bahasan sampai ke Enggak. intinya sana. Yang penting kita cari pendekatan dulu aja. Nah, setelah itu kok yang lain mamane seneng mabuk iki. Ya wis sama mabuk. Ya apa lah seneng ngaji. Ngaji. Sing pesan. Sing seneng turu bareng. Pokoknya sampai benar-benar klub lah ibaratnya. Heeh. Dia merasa nek ra karo iki aku ya ra iso. Digawe kok ngono berarti ya apik sih triki. Dibuat seperti itu, senyaman mungkin. Seneng kan Mas. Wah iya kuwi ya rada abot nek kuwi ketertarikannya beda-beda ya. Hobi, Bro. Hobi. Waduh kuwi rutinitas nek Iya, menurutku. kebutuhan. Iya. Lanjut. Kuwi admin Instagram sih ngomong tuh. Oh. Wah. Jancuk. Wow, saya admin Instagram pribadi saya saja. Wah. Waduh. Jadi iki wis ketok ya suara-suarane Nah, iki iya, ya. Ya. Ketok suarane nek sing nge-follow terus kancane ngerti suarane ya jane wis ngerti. Mesem-mesem iki Instagram bisa. Aku niki duwe backingan gede ta sih. Oke lanjut Mas, lanjut. Ye, sampai mana ya tadi ya? Sampai ini pendekatan. Oh, pendekatan. Nah, setelah pendekatan udah ini biasanya tuh mereka gerak. Maksudnya gerak ki cari masa itu setelah mau pendekatan ke arah pemilihan. Oh. Jadi kayak contoh kamu bawa masa. Kadang tuh orang-orang yang diambil itu nggak tahu apa-apa. Yang benar-benar kosong. Bener-bener kosong. Terus nek seumama dia tuh udah masuk, dia udah ketemu sama orang-orang itu. Biasanya dia cuma dalam hal segan. Oh iya, sungkan. Karena ibaratnya udah dibuat stepnya tadi tuh udah benar-benar klop. Terus kalau nggak pas misalnya lagi nongkrong, kok aku nggak ikut dia nongkrong sih, yang malah nggak enak. Ya akhirnya kayak gitu sih bener. Jadi oh ya buat mindsetnya dia dibuat tertata kayak gitu ya. Emang dibuat seperti itu. Emang caranya dulu seperti itu. Nah, kalau kita bandingin sekarang ya, sekarang kan online tuh. Online arep ngopo tuh. Terus juga nek zaman dulu itu tuh kadang gini, orang-orang cari jabatan itu diperhitungkan. Maksudnya idealis masing-masing jurusan tuh. Bisa sangat sangat besar. Sangat besar. Bahkan ini seumpama jurusan A dengan jurusan B
sejarahnya mereka nggak pernah bersahabat ketika di dalam satu partai mereka bisa bersahabat. Dan benar-benar bersahabat kayak ya akhirnya pas partai ya partai, pas ya jurusan mereka antar jurusan mereka ya sama-sama jurusan mereka gitu kan. Kayak gitu. Iya sih. Nah kuwi nek saiki kan harap dong opo, ora dong. Iki ya ngarep kuwi oke dong opo ora apa-apa. Ora apa-apa. Nah, rank ML pendekatannya rank ML nek saiki. Iya. Kenalnya cuman sebatas mungkin mungkin ya segelintir kecil lingkaran lah. Terus Mas. Ya tadi ya bener juga apa belum terkenal satu sama lain, bener-bener tak akoni ya. Tapi sebenarnya ini tergantung juga dari partai masing-masing ya. Dia tuh mau berkembang ke media sosial atau enggak. Emang kalau boleh tahu ya Mas, ada berapa partai sih Mas sampai sekarang? Atau dari dulu tuh ada beberapa partai terus akhirnya sampai sekarang tuh beberapa partai? Kalau setauku ya, kalau dulu tuh banyak banget ada partai. Namanya Partai Melati, Partai Mawar, partai apalagi lupa. Malah kayak Regu Pramuka gitu Mas. Wah, gila. Tenan kok Regu Pramuka kan Mawar, Melati, terus Singa. Iya sih. Itu. Lanjut Mas. Intermezzo ya kawan. Terus yang paling tua, setauku itu Partai PIS. Oh. Partai PIS itu paling tua. Terus ada juga dulu pas zamanku itu masuk partai itu yang ini itu ada Partai Aksi Karya. Bukan partai itu aliansi. Tapi termasuk secara jadi bisa dinilai sebagai partai. Padahal mereka tidak menyantumkan maksudnya tidak menamakan diri mereka sebagai partai gitu. Tapi orang-orang menilai mereka menjadi partai. Gitu. Okay. Karena ya lawannya partai. Saya zaman dulu keras. Main pribadi, maksudnya ketika ada calon ya dikulik opo LE. Tapi belum sampai agama ya pada saat itu. Maksudnya secara ini belum sampai kayak sing dikenal mungkin UGM dan segala macam kan udah secara agama sing dibawa, tapi kita belum. Cuma ya sampai simpel lah kayak pokoknya setidaknya nyerang mental musuh gitu. Mental musuh. Kayak pernah tuh temanku dulu tuh dia nyalon jadi himpunan ya. Jadi himpunan. Itu dikulik semua jelek-jeleknya dari dia kuliah apa jelek-jeleknya itu dibawa itu ke adik-adik tingkatnya. Jadi dikasih tahu sampai ke adik tingkat. Dikasih tahu. Bahkan adik tingkat iki urung kenal karo kancaku. Tapi udah tahu. Berarti wis kayak ngerti nek iki ora tau kuliah, iki ngene. Sampai kayak gitu. Nah, pada waktu itu kan aku dari tim ses, aku ngomong karo kancaku. Nek wis ngene iki arep piye? Arep kepiye meneh? Terus dia ngomong, aku nating tulus aja lah. Kok nating tulus ndokmu? Akhirnya wis usahaku ngene iki mah kowe nating tulus. Maksudnya kok nating tulus? Kan. Ya wis arepmu kepiye? Ya wis kita gerak aja. Karena ini dulu tuh saling apa ya? Saling salip-salipan. Oh, buru-buruan cari masa. Buru-buru cari masa. Apalagi jurusanku ya. Jurusanku tuh ladang basah. Ladang basah maksudnya? Ladang basah itu senior nggak pernah untuk apa? Nyentuh. Maksudnya kamu harus milih ini enggak? Oh. Kamu harus ini enggak? Terkecuali kalau emang ada calon dari jurusanku. Itu harus kita harus satu suara. Tapi kalau pas enggak, itu ya udah netral semua. Netral ya udah. Itu jadi lumbung basahnya mereka. Sama kayak jurusanku juga enggak sih, Mas? Jurusanmu sama. Kan? Sama. Lumbung basah soalnya. Tapi kan gini, jurusanmu dengan jurusanmu kan beda masa. Masa aku aja 500 loh. Satu jurusan. Satu angkatan. Satu angkatan 1.500. Iku banyak ya, Mas. Iya 500 tuh buat sampai sekarang tuh ya segitu jumlahnya. Terakhir itu 300-an lah. Wih, banyak yo. Ini musuh susuran menang ini sih. Iya, doh. Nah, aku orang apa sih? Itu susuran apa? Tapi angkatanku sama angkatan ini masih banyak angkatan Mas loh berarti. Iyalah. Punya aku cuma setengah. Lah iya. Guna mungkin 200 po. 150. Iya toh. Iya bener. Terus Mas terus. Itu kan ada lumbung basah. Nah, karena adanya lumbung basah, jadi jurusanku itu terkenal pecah. Oh. Pecahnya itu karena kadang ada yang milih ini, terus
ada salah satu angkatan yang memang dia tuh itu dari korban lah. Korban dari pemurah pada saat waktu itu yang aku jadi tim ses. Nah waktu itu aku jadi tim ses ya aku nggak menyalahkan tim sebelah ya karena ya itu fair aja namanya politik toh. Tapi sing tak sayangkan aku juga, aku ya melu ning panggon kuwi, mesti nyemplung ikut dalam penghancuran masa itu. Sampai pecah kuwi yang salah satu angkatan. Di jurusan Mas. Jurusanku. Sampai segitunya ya. Iya. Nek zaman dulu keras, terus keras. Tentang Presma, tentang gubernur, tentang himpunan itu keras. Mereka enggak semena-mena memene kowe arep maju ki, arep jadi gubernur, enggak segampang itu. Kowe harus ki kudu piye visi-visimu dan segala macam. Kudu yang benar-benar matang dan tidak bisa dipatahkan. Nah, betul. Karena kan dites juga nek kamu masuk partai kan dites. Ada tes debat segala macam, orasi dan segala macam. Nah, di zaman waktu itu ya, kan pada saat aku jadi tim ses itu kebetulan kan pemurah kan rusuh karena dua ini yang aku bilang aliansi sama dua paslon dari satu aliansi sama sang partai itu ya emang merebutkan suara. Jadi aku inget banget pada pas hari H, sorry ya nek aku salah. Hari H itu ada kasus pembakaran surat-suara di salah satu jurusan. Itu pembakarannya aku lupa kenapa ya. Pembakaran surat-suara akhirnya itu pas masa pembakaran itu pas lagi memilih apa waktu pemilihan berarti belum dihitung itu. Belum. Itu ada dibakar suara-suaranya. Terus ada satu jurusan juga yang rusuh, kotak suara dilempar. Itu. Nah, setelah rusuh itu karena yang di jurusan itu yang pembakaran itu kan belum dihitung. Otomatis kan mereka enggak memilih kan. Hanya pas pada waktu pemungutan suara itu pokoknya salah satu aku enggak mau ya, satu partai itu udah menang nih. Udah menang tanpa jurusan yang pembakaran suara itu. Otomatis wis senang toh Don. Wis senang mendeklarasikan kemenangan. Itu toh. Jadi mereka udah mendeklarasikan kemenangan. Udah jelas-jelas menang lah, di atas angin lah ibaratnya, salah satu. Udah di atas angin. Padahal itu satu paslon dengan satu paslon yang lain itu kaca iki mau 100 suara kan. 100 suara kalau kebetulan yang pembakaran itu adalah basisnya salah satu paslon. Dan itu masanya banyak banget. Ya adalah masanya banyak banget. Nah, nek dihitung-hitung kan berarti nek mereka melakukan pemungutan suara pasti kalah. Nah, disitulah muncul beberapa cara. Aku nggak tahu ya perembugan iki dan segala macam. Tapi memang sepertinya itu udah di set lah, di setting atau gimana. Ada itu pas ada pemungutan suara kembali itu di salah satu jurusan yang dibakar tadi itu. Nah, di suara seret itu pokoknya udah mulai panas siang. Udah mulai panas siang. Nah, tiba-tiba ada yang mau masuk ke dalam pemungutan suara, ke bilik suara. Dicegah sama Pak Maslu. Kamu ngapain di sini? Wes rame-rame, hanya yang jurusan itu yang di tempat pemungutan suara itu enggak terima kok dirusuhkan. Mereka kumpul di salah satu itu kayak berhadapan tuh. Langsung ada itu dua partai itu mah. Dua partai itu ketemu kubu, di dalam satu tempat pemungutan suara itu. Pemungutan suara. Mereka kumpul terus tiba-tiba pas debat kayak koyo nek apa sujuran arep cangkem-cangkeman lah. Cangkeman tapi tidak banget. Nah di situ keluarlah kalimat ini. Wih keren tenan yo kita pas sujuran lho. Hadir ngene kae. Sene wong rame ngono to kok sujuran tenan lho. Nah pas di saat perdebatan itu muncul sebuah kalimat. Kalian ngapain di sini? Salah satu kubu. Terus tapi yang ngomong itu tuh basisnya yang di sini apa? Basisnya yang di situ. Basisnya yang di situ. Basisnya ngomong, ngapain kalian di sini? Terus ada satu orang tuh yang dari kubu yang lain, yang kubu musuhnya. Kubu lawan lah.
ini Indonesia bos, pokoknya gimana itu ya, ini Indonesia, apa kalian larang apa gimana? Pas mereka udah semakin panas toh, ada kursi, ada kayu ding, ada kayu dilempar dari belakang, itulah pemicunya. Pas kayu lempar dari belakang kena kubu yang di situ, kubu yang basisnya situ, langsung tuh batu pecah, batu dari, jadi kan tiga lantai tuh, batu tuh dari 3 lantai sampai bawah, batu. Mas, ini kampus utara berarti? Oh, kampus utara, batu, mereka langsung yang kubu itu langsung lari ke arah lapangan. Yang kena tuh salah satu orang kena di pelipis, kebetulan itu ke tingkatku, kena di pelipis bocor, terus sama satu cewek itu pingsan. Akhirnya dilerai tuh sama salah satu satpam. Operano satpam segala macam, satpam ngarep apa berat? Satpam ngarep datang tuh pas udah rame. Lah, kan sebelum itu udah rame wong. Tapi rame ini bukan rame yang terlalu rame, cuma debat aja. Ora Mas. Pas rame-rame ngono kuwi satpame ra numpaki tank ngarepe kuwi ben. Sering lerai damai ngono. Kan di kabeh, Bro. Lah yo mesti dalam tak undangi pasukan Lebanon kuwi jane. Aku tak ndelok Rusia dong, nek jelas menang. Pasukan auto win. Aku ijen bola Tuhan karo burung ababil. Iya betul. Kuwi pas kuwi Sudirman yang mburi kuwi kayak dia. Karo Bung Tomo bareng wis langsung menyapa. Siap, bro. Ora maksudnya dalam posisi wis rame ngono. Kan dalam basis 1 ya. Basis 1 ibaratnya udah menduduki panggon nih, Mas. Terus kan basis selanjutnya kan moro. Apa satpam jobo kira kroso iki? Enggak. Karena pada Swiss kumpul di satu titik. Dan gue jarang enggak terpantau oleh satpam. Enggak terpantau oleh satpam. Ya sebenarnya satpam udah tahu nek udah mau rame-rame ya. Tapi karena pada saat lemparan batu terus mereka lari ke arah lapangan, pecah gitu kan, pecah masa. Nah, satpam iki wis ning ngarep iki Selasar. Selasar rektorat. Juga ada ngelerai. Oh yo intine yo cangkem-cangkeman kae lah. Ayo maju. Nah, ternyata salah satu temanku itu kan dia pas lari kena. Enggak kena, kesandung tiba ditarik diantemin ngono. Oh tadi amukan masa. Boy. Bukan. Disayurin nek cacah saiki. Disayurin nek kata bisa disayurin. Terus ditarik, ada juga yang ngomong apa ini Indonesia bos itu. Juga kena dia, dikerumin masa, akhirnya sama teman-temannya dibantuin ditarik. Pas ditarik kuwi pokoknya masa tuh satu sana tuh semua banyak ya. Karena memang basisnya situ. 200-an orang lah. 200 orang. Sing kene iki mung puluhan orang lah. Mental, Cuk. Wes sih mental. Mental. 150 orang. 150 orang, Bro. Tapi nek kuwi mental sih. Iya. Aku nih mental kuwi. Itulah ambulan dateng, angkut yang cewek itu ambulan segala macam. Nah, dari arah belakang tuh datang tuh kerumunan. Itu tuh memang pentolan-pentolannya lah, pentolan para kating-kating lah, yang disegani. Gali. Tapi itu galine kuwi netral apa enggak? Kubu lawan. Kubu tandang. Kan ada kandang ada tandang nih. Kubu tandang datang bawa kayu. Awih. Bawa kayu. Mana siapa? Dia nyamperin, kayunya dibuang sama satpam. Kan sempat rebutan sama satpam. Terus udah tenang aja. Terus baru dia ngomong sendiri tuh di depan masa. Dia nantang dulu dia. Intinya ya dia tuh nantang kayak kayak nggak terima lah ini. Nah, setelah itu kan diberhentikan kan belum pemungutan suara kan. Belum pemungutan suara, hanya 2 hari atau 1 hari tuh. Malamnya ada rapat sama rektorat, sama jajaran rektorat bahwa pemilu ini mau diberhentikan. Bukan diberhentikan, diambil alih kampus. Diambil alih kampus. Kayak kayak bukan pemungutan ulang ya. Ya diambil alih kampus. Nah, disitu akhirnya yang menang tuh yang kubu tandang itu. Kubu tandang akhirnya yang menang. Tapi kan berarti secara sah dia mendeklarasikan pun ya wis aman, orang masih lanjut izin ngono lho. Ya gimana namanya politik? Yes. Karena pada saat itu aku juga dulu nek kalian punya line ya.
Aku udah tak hapus sih. Aku pernah buat postingan itu yang menyerang salah satu mereka. Status lain. Yang salah satu mereka rame tuh di line, tuh sampai berapa komentar tuh. Pokoknya nantang aku buat datang ke salah satu tempat buat ketemu. Aku bilang ayo ketemu mas. Hanya pas waktu itu karena dari teman tingkatku tahu, ya bilang mereka ya udah kalau kamu mau ketemu aja. Nanti kita kalau emang rame kita dari belakang. Ya udah mas gak apa-apa. Ya aku datang ke sana tempat itu di Cangkir Jawa. Tempat sana datang bersejarah juga sih. Nunggu di sana tapi nggak datang. Itu bahkan sampai kakak kelasnya dia nih, kakak tingkatnya dia nih telepon. Nggak, pokoknya kalau ada apa-apa hubungin aku aja. Lah, aku siap buat bettingin kamu. Yo mas. Yo masa. sampai kayak gitu. Terus pas waktu itu aku buat status line itu, langsung rame chatku, telepon nggak jelas gitu. Intinya nantang dan segala macam. Iya. Tapi nggak ada yang datang. Ya mungkin mereka mikir juga pasti kan nek aku datang kan mesti juga aku udah ngubungin segala macam. Ada backupnya nggak mungkin aku sendiri nek kecuali orang sayur aku tadi tempe orang-orang nggak dikenal itu tiba-tiba buat status. Nah wi ra mungkin ono backingannya nek wili jelas remuk ning ngono wi. Ya mungkin wis tahu masa udah tahu mas kelompok engkau ditut ya. Mungkin apa udah tahu dari kubu mana, harusnya makanya itu mereka udah mikir wah ini pasti bawa masa ke sana. Karena aku tahu aku mudeng babakan politik kampus ki karena aku dari maba udah masuk sana. Udah masuk di salah satu kubu itu. Maba aku semester 1. Lah kok tahu dari mana, Mas? Diajak. Enggak pendekatan tadi itu. Bisa nongkrong, kok orang-orang yang ngomongin sing dhuwur-dhuwur filosofi. Apa yang kelingan ki filosofine buah apel, filosofine kelapa dan segala macam. Tapi ini Mas, berat, Bro. Kan pendekatan ya. Sampean dulu pendekatannya gimana, Mas? Maksudnya Mas sendiri waktu didekatin. Ya. Ning yangku pas ngecetok. Tapi ora iki tenanan. Oh, aku baru dong. Wah, iki pendekatannya ning yang. Narasumbernya diantumi ora. Aku ora, Bro. Masuk mamon. Mas, sampai sok keras niki ruangan kita, Mas. Oh iya. Kita yang keras serius. Rumah kita, Mas. Tuan rumah ya. Iya. Ora maksudnya pendekatannya Mas P gitu. Oh, ya pendekatan sing Mas alami pas zaman kuwi. Pas zaman Mas maba iki piye diapake Mas? Pendekatan apa awal sing Mas ceritake apa piye? Awal aku pendekatan aku pasti maba aku baru neng kos ki lagi petang dino wi. Ngkos petang dino ditelepon. Kamu kesini ke tempat ini. Aku datang ke sana. Petang dino seko bar PKK. Lagi PKK. Masih unyu. Sik botak-botak kae. Saya botakku ke sana terus aku tuh sendirian. Berdua sama temanku. Berdua ke sana. Aku tuh diajak jam 8. Terus sampai jam 3 pagi tuh enggak pulang aku. Karena emang ngobrol banyak. Nah, waktu itu aku dikerjain di situ. Dikerumunin sama mereka. Intinya kayak diintimidasi lah. Intinya ngapain kamu gabung sama ngapain kamu di sini gini-gini lah. Yuk. Pertanyaan template kaderisasi. Makrab. Apa alasannya? Gitulah pokoknya template lah. Template. Aku bingung, iki ngopo toh kok malah kok ngene iki. Nah, aku dijek-ngewing kuwi. Dijek-ngewing salah satu orang katingku juga yang aku sampai sekarang tak hormati juga di salah satu dari Ambon. Dia njengewing aku terus kayak ngejak berantem. Dah mikir bajingan cacilik ngejak Grut, ayo aku mikir dulu. Tapi kan naik ngono kan aku kalah masa kan. Jelas. Kalah masa nih. Arab ngawur mah di wis aku tenan. Ya wis tak manut bae. Pas dijengwing ini aku digebyur banyu. Nah, ternyata di situ
Mereka tahu kalau aku lagi ulang tahun. Aku ulang tahun. Bajingan aku wis dedegan urip bajingan iki ya. Lah Mas ra kroso apa Mas dino kuwi ulang tahun iki? Orang aku lali nek jeneng ulang tahun. Makanya nek ngerti koncoku ning kos, cah 8 ki sudah mubeng Jogja. Oh golek Mas. Golek aku dikira aku ngono apa ngati tunggu PC ora drai. Bajingan. Jadi sudah siap-siap. Aku kan ketemu aku balik ning kos, koncoku sudah ning ngarepan ki akeh banget. Kuwi bar kan dito. Aku barisku ketemu ngene-ngene. Bajingan aku nggo drai karo PC lho. Lah tak kira kowe iki dikira diculik. Asit berarti maksudnya tekan jam semono ki kan berarti gayeng pembicaraan. Gayang. Maksudnya mereka ngasih tahu sejarahnya UPN gini-gini. Apalagi aku pertama negeri. Enggak. Oh iya. Sejarahnya kampusku dan di situ aku dikasih tahu ini gini. Karena aku kan pertama negeri tuh. Maksudnya Mas? Pertama kali negeri, angkatan negeri, utana. Oh iya. Angkatan pertama negeri jadi kasih tahu zaman swasta gini. Nah, dari situ ya wis lah. Pas waktu setelah hari itu langsung diajak tuh nongkrong kemana-mana. Aku ketemu salah satu penggerak demo mahasiswa se-Jogja, ketemu salah satu inilah backingan lah ibaratnya. salah satu juga yang sekarang ada di DPP partai, salah satu partai merah sekarang mungkin jadi DPR RI ding. Mbah DPR RI kuwi wong DPR RI ketemu pentolan yang mungkin dibilang jaya di masanya lah. Ketemu angkatan 96, 98 gitu tuh. Ketemu sama mereka semua. Bapak lu 96 98 ki. Bapak ya ngobrol biasa. Berarti ketemu Munir. Munir sih. Hilang. Kita tepuk tangan atas sejarah. Itulah. Setelah ketemu orang-orang itu barulah aku tahu, oh ini cara mereka seperti ini. Nah, karena kakakku tahu kakak aku kan dulu juga satu kampusku lah. Kampusku dia tuh juga dulu ikut sama partainya. Apa ya. Mas juga termasuk, Maksudnya ada pikiran, Mas dapat cerita dari kakak Mas, terus akhirnya Mas, oke, ikut sini aja nggak apa-apa. Enggak. Apa memang kemauan Mas sendiri? Aku cuma cari relasi sih. Oh iya sih. Cuma cari relasi dari jurusan lain, biar tau lah gimana sih jurusan lain tuh pendekatan sama mabanya, mendidik mabanya itu seperti apa. Karena jujur aja ya, pada saat waktu itu angkatanku tuh iseng ngawang-ngawang arep ngopo mosok mung kuliah tok dan segala macam. Makanya itu cari relasi lah. Kayak ngono nek zaman biyen itu seperti itu. Maksudnya mungkin ya zaman saiki aku ora ngerti ya wis ono panggilan malam atau nongkrong karo kating-kating. Oh nek zamanku ya Mas. Pas iki ora nek di jurusanku jarang sih panggilan malam ngono ki. Tapi yo pendekatannya nek aku mbiyen ki mergo wis kadung kenal lah Mas, sadurunge mlebu kampus ki wis kenal. Dadi wis akhirnya yo dikenalno iki sejarah iki, ceritane iki, dadi wis ngerti. Nek neng jurusanku sih panggilan malam jarang. Aku ora ngerti sih. Kalau sing tak rasake kuwi sih. Kalau di jurusanku sendiri itu ya kaderisasi itu masih dilakuin sampai sekarang. Terus kalau pendekatannya juga alurnya juga sama sih. Diajak nongkrong ya, Mas diajak nongkrong. Pendekatan proses. Ya, kenalin kating-kating alumni. Juga ada istilahnya pembekalan untuk dasar-dasar kepemimpinan. Seperti itu juga masih ada. Terus kalau aku sendiri dapat kabar nih belum lama itu mau ada partai baru Mas di kampus. Apa? Ini di salah satu fakultas yang dari dulu terkenal diem. Sumpah? Ada itu. Oh iya. Ada gerak-geriknya. Tapi
aku sendiri belum tahu kalau itu udah resmi atau belum, aku belum tahu, tapi udah ada nama lah di situ, udah mau mendirikan partai. Mungkin besok Pemuda tahun depan agak asik lagi lah. Iya, makin rame gitu ya, hidup lagi maksudnya kerasa lagi tuh loh, apalagi udah mulai offline kan katanya Ya. semester depan mungkin ada lagi sih itu. Aku numpak tank ya mas, resiko. Aku tak neng kamar ya penak nyimak risiko aku. Itu kita lihat pergerakannya mereka kayak apa ya, karena nek zaman biyen kuwi nek mes mlebu rono Angel metu. ora bukan ae metu, kuwi mesti dijauhi. Maksudnya sih. Bukan neng kono malah entuk relasi yo. Enggak dijauhi dari jurusan. Nek aku yang ngerasakan ya. Waktu itu aku kan maba udah masuk situ tuh. Aku di blacklist dari himpunan. Di blacklist. Padahal kan wis nggo masa, Mas. Kan di gini, mereka nganggap kalau aku nanti membawa pengaruh-pengaruh itu. Pengaruh-pengaruh Ke internal ya. ke internal. Mereka takut dengan hal itu. Nah, waktu aku masuk himpunan kan aku daftar aku dikabarin gue di blacklist seko apa himpunan. Lho ngopo salah gue? Padahal gue maba lagi isih awal-awalnya lah arti apa-apa dan segala kok ada di blacklist. Aku ngopo sama temanku satu yang sekarang di Semarang. Nah, di blacklist. Nah, akhirnya aku dipanggil malam-malam. Terus aku dikasih tahu, udah kamu daftar aja. Nanti aku yang backing kata dia gitu. Oh ya udah Mas, aku daftar. Pas daftar, aku kan koyo interview dan segala macam. Nanti kono bahas tentang jelas lah Mas ngolek-ngolek awak dhewe iki ngorek-ngorek opone ngono. Bahkan pada saat aku masuk itu ketua himpunanku tuh kaget. Kok ono wong loro iki sing di blacklist padahal kok malah mlebu. Nah, terus pada saat itu aku sama ketua himpunanku tuh kayak apa ya? Kayak jauh tuh. Slack ning jero ati. Kayak nek rapat dan segala macam kayak siap omongan temanku iki rata-rata digubris. Nah, ada momen di mana aku bertiga tuh, aku sama temanku yang di blacklist sama ketua himpunanku. Aku ngomong sama dia, Mas ngopo toh? Kok kowe iki nganu aku kok ngene. Nek memang aku arep golek apa nang kene? Aku tuh mau nyari apa di sini? Duit lho. Himpunan kan duit. Arep ngono nyuruh apa? Ya apa TV, kulkas. Ya apa toh aku? Arep golek apa ta nang kene Mas? Yo, dari menjelaskan gini. Ya aku ngomong, yo tak tunjuki wae. Aku iso kerja, aku iso ngene lah. Profesional lah ibaratnya. Nah, dari situlah aku nunjukin nek emang aku iso. Nah, akhirnya aku kocok kuwi inisiasi gawe apa ya kayak festival besar lah. Ada festival besar. Dulu kita ngundang The Secret Festivalis sama Saint Rabbit. Zaman aku SMA gue. Ya zamanmu SMA. Aku SMA kelas 1 nek ra salah. Bener. Aku melu acarane kuwi. Aku urung lahir gitu. Apa ya? Aku ini perwakilan cah SMP ya. Jadi ra ngerti ya, sorry. Zaman aku SMA kuwi. Masih unyu gitu. Kuwi ning Indira sih. Bukan. Tuh. Ning Amorogo. Heeh. Ning lapangan parkir. Iya, melu. Nah, kuwi acara kuwi hari terus juga acara futsal kuwi satu The Upstairs. The Upstairs. Ono The Upstairs. Karo apa ya? The Upstairs Festivalis The Secret. Blue Train bareng. Ngen melu aku ki. Ya kuwi. Lanjut. Nah, dari situ lah wong iki percaya dan memang pada saat itu kan memang sedikit ada masalah aku sih ngonconi dan terus ngonconi ngancani yuk akhirnya dia pas terakhir Arab lungo ki ngomong iya nun sewu mbiyen aku salah paham delok kowe ngene wis apa wis masa lalu sebenarnya iki ya wis saiki ya pas sampai perpisahan ini karo nyetel lagu
Ora. Kemesraan ini. Nara nyetel lagune apa karo apa jenenge Paul Walker ya? Apa sing Kopal bal. oh Chris, aku karo Wiz Khalifa. Wiz Khalifa kuwi. It's been a Long day without you, Without my you. friend. Mas. Asik. Oh, zaman kuwi urung di anu kayaknya. Urung Urung vokal. Urung tek vokal. Jadi kemesraan ini. Isi Kemesraan. Kemesraan ini. Zamane SID barang kuwi. Wah, kuwi zamane anu cuk, zamane. Iki relate yo lagu-lagu kuwi di setelke Zaman-zaman semono. ora pas klub sepedaan bapakku. Klub sepeda bapakku, sepeda ontel. Beda Lama ontel. pisan nih. Oke, sorry ya, out of konteks yo. Ini intermezzo, silakan. Sorry bro, ora paham. Ya, lanjut. Bajingan. Mas rasok keras Mas dikira kan ini. Diantil barang-barang ae bocah. Nah, kecuali segmentasi lainnya baru kita ya enggak keras. Nah, kita baru mendirikan ini. ya. Lanjut. Lanjut apa iki wis? Ora, mesti setelah kuwi pun yo kuwi masih tekan rampung kuwi ning ijen ning jero partai kuwi Mas. Gak. Aku semakin lama semakin jauh ya. Semakin jauh. Dan ya yang terakhir ya aku tahun 2000 berapa ya? 2000. Berarti ra tekan rampung kuwi ning jero ngurut ngene. Sik. Nek kuwi wis ning jero partai kuwi nek boleh tahu ya Mas, kegiatan apa sing ono ning jero? Apa ming selama 4 tahun sekali? Gak. Nek Pemurah iki pilihane pira tahun? setahun sekali. Maksudnya Kok setahun sekali? Ya setahun sekali ya. setahun sekali. Setahun sekali. Setelah Kegiatannya ya. Kegiatannya iki apa selane kuwi? Maksudnya ibaratnya nek nongkrong ya standar lah nongkrong bareng. Maksudnya agenda produktif lainnya iki apa? Selain Biasanya kita baksos oh, kerja sama yang lain dari luar mengatasnamakan itu partainya. Terus ada juga kayak diskusi bahas politik Indonesia. Gimana strategis ngono lah. berarti yang seputaran Yo nek ibaratnya iki siapa nek dadi bupati lah. oh. Ngene ngono. Pas sampai bahas politik terus sampean bahas sih guys, Mas. Ngopo Prabowo ora tau menang, Mas? Ingat, mergane ora suwan ro aku. Wah, siap. Ora sungkem sing Ngopo Prabowo lo strik. plastik ping pira ping telu ya Ping telu to masake ya. Angon jaran wae, Mas. Lanjut. kon ngingu jaran no nera ya kon Kan jaran terus jaran Oh iya, siap. ngumbai jaran maksudnya oh toh kowe ra mesti ra ketok aku ngerak-ngerak tangan mula no moro rene ae cangkruk ngerti suaraku toh sesuk melu nongkrong ro aku. Kalau di partai kampus sendiri itu ada dukungan dari partai luar nggak Mas? Di zaman itu. Iya ora kepikiran aja. Jadi nek zamanku ya itu kita nggak ada sangkut pautnya sampai partai luar. Karena kan kuwi partai internal ya maksudnya. Partai internal jadi nggak ada sangkut pautnya dengan partai luar. Tapi nek berhubungan dengan sangkut paut partai luar ada cuma berhubungan mong secara relasi aja sih. Tapi nek secara strategis dan segala macam enggak. Karena wis nganu ning kampusku ini masih tertinggal jauh ya. Kampusku kuwi, kampus awak dhewe iki. Kuwi isih bahas kampus. Sing dibahas saya kampus sih. Bener. Oh, tentang kekurangan kampus. Ayo tentang kuwi. Ya sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Nah, sampai saat ini masih nggak bahas koyo ngono. Kita bandingkan dengan kampus lain sing gajah. Berarti intine nggone awak dhewe iki ra maju-maju. Enggak maju, terlalu tertinggal. Lah terus apa gunane sing biyen-biyen terus nek ra ono kemajuan tekan saiki? Loh, lah kuwi kan karena yo kuwi sebenarnya aku nggak tahu itu taktik apa gimana ya, nggak tahu ya. Apa memang di setting kowe iki rasa maju-maju ben ono iki drama iki ono terus. Ora. Iya bisa jadi. Bisa jadi toh. Bisa jadi. Karena dalam sistem apa abot banget ya buran. Dalam sistem pembelajaran di awak dhewe iki masih jadul. Iya, aku ngerasa ngono sih ket awal. Iya sih, aku pas awal mlebu maba iki ini ra nggo buku lho, nggo ngerti watu sabah. Aku isek enggak isek ngukir lho. Aku dosenku mutan tular, Mas. Waduh.
Cacuk. Ngerti waktu sabar. Aduh sama ngerti. Sing kapur Sing dihapusne ya dihapus. Allah. Kayak jelek kuno tenan ya. Jenenge wae ngono. Heeh sih. Terus Wis ibaratnya lah awak dhewe mlebu ki wis tertanam nek jiwane awak dhewe ya jan kuno. dan sisi meneh awak dhewe iki isih tepaku ning jurusan masing-masing. Urung Maksudnya, dadi siji. dari siji ora membawa nama sing utama. Mungkin nggak berani keluar. Bener nggak berani keluar. Karena jurusan ada beberapa jurusan emang nggak berani keluar karena nyaman di daerahnya masing-masing. Dan idealisnya isi tinggi. Urung satu idealis. Pemikirannya orang siji bangun iki bangun iki. Akhirnya ya iki bangun iki duwe berarti duwe gap-gapane duwe circle dhewe-dhewe. Terbentuk akhirnya circle dhewe-dhewe. Ya kok ngene aku pernah bertemu salah satu senior di tahun 98 bro. Dia ngomong ini. Kenapa sih nggak maju-maju kampusmu tuh? Emang kenapa Pak? Kamu lihat gedung-gedung di kampusmu itu semua nggak saling berhadapan tapi saling membelakangi. Udah dapat ya. Udah dapat bahasannya gitu. Filosofi kan ini. Sesama jurusan, satu sama lain jurusan itu pasti ada sekate. Mereka nggak saling berhadapan tapi saling membelakangi antara satu sama lain. Dan setiap kelas punya dan setiap jurusan punya kelasnya masing-masing. Nah, gue. Aku ngerasa sih kayak misalnya iki kelas iki ya wis ning kono wae berbutare ora sing berbaur karo kelas iki. Dan nek jujur wae ketika aku masuk maba itu sangat iki pembagian kelas ya itu Indonesia itu medan semua Temanggung oh iya toh Mas iya aku satu ada satu kelas tuh Temanggung kabeh Solo kabeh Wonosobo kabeh rata-rata orang-orang. Itu gimana dulu ya itu nggak tahu ya kalau dibilang sebuah politik ya kita nggak tahu ya no komen aja ya saya komen gue wis meneng ae. Aku pengen takon Mas, misalnya pas waktu gap-gapan kelas ya antar daerah itu pas daerah Temanggung itu bekalnya bako sih Mas. Apa Bi? Ben jagung ya. Jagung karo doro. Makan manuk Jadi ngadaptasi ora pagupon lho. Mah buka mak. Ngene iki kae yo. Berarti maksudnya sekatku ya zaman biyen iki. Ya. Ketok banget lho Mas. Nek zaman saiki kan wis nek saiki sing awal aku ngalami maba ya. Sekate iki krasane pas kelas A iki yo nggon barisan-barisan sing SNM segala macam. Ora sih nek saiki sik ngono ora sih? Masih kalau sekarang Mas. Bisa yo. Tapi seperti itu kalau menurut gue Mas itu juga akan menjadi gap tersendiri. Aku ngerasa aku awal maba dadi gap-gapan dadi gap kelas iki sing pinter-pinter segala macam. Soalnya aku sendiri dari kelas terakhir ya. Aku yo kelas terakhir jalur berarti jalur mandiri menghidupi. Swasembada. Ya aku yang lebih kerasa sih Mas kepannya akhirnya. Ya begitulah karena terlalu disegmentasi ya akhirnya nyaman di sana masing-masing. Jadi wis rasa berkembang iki cah-cahe. Nek inilah makanya aku dulu pernah buat salah satu organisasi daerah. Aku buat sendiri sama teman kedua orang. Yaitu buat itu tapi ternyata sekarang udah nggak tahu ya jalan apa. Masih ada. Ya masih ada tapi ya gitu. Masih ada. Saya juga ikut salah satu ini kok Mas, daerah. Himara. Nah, kalau Mas tahu setelah itu. Nah, itu kan termasuk aku inisiasi itu kan karena mereka pengen jurusan yang ada di situ tuh bisa kumpul. Bisa sharing-sharing gitu. Sharing antar jurusan lah itu. Terus juga akhirnya tercapai enggak cita-cita itu Mas sampai sekarang? Iya buatnya tercapai lah. Nek pas buat ya tercapai. Sampai sekarang cita-cita itu tercapai enggak? Tercapai lah alhamdulillah. Ya makanya terus aku kemarin juga pas buku podcast iki bukan pengamatan juga kan.
karena penginku ya wis kita sampai dalam ini ya sharing-sharing antar jurusan juga bisa. Jurusan juga bisa. Begitu. Mang abot nek urip nih. Wah. Ya Mas. Aku ora paham aku UI. Aku tak dadi apa ya? Aku waduh ya. Aku tak waduh. Apa? Stiper. Aku unu Mas. Derek kiai. Waduh. Santri ya Mas. Wes gudikan dong. Ritip tekan geger. Soalnya santri ora gudikan orang santri Mas dari ngomong ini. Unu. Lagi kepikiran nang. Wah. Itu adalah ice breaking ya. Oke untuk aku iki jane pertanyaan yang mungkin aneh episode iki sih Mas. Besok kita panggil lagi kali. Ya. Gampang kok nyeluk narasumber. Gampang, murah hati. Oh ya maaf ya. Low budget. Paling ya rokok stang, rokok sebatang ngono ya apa-apa. Malah ora, Bro. Malah opo iki? Rider-e opo iki? Rider-e nyeleki peda. Oh, nyeleki peda mau ya. Oh iya kuwi rider-e nek ngene. Rider oke. Oke, mungkin iki wae mungkin. Apa sesuk arep takon meneh iki? Ya mungkin bisa dilanjut ke episode selanjutnya kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Kalau gitu terima kasih Mas Narkonanto. Selaku narasumber kita untuk tema malam hari ini. Tapi Narkonanto jenenge tuwek banget. Lah yo zaman angkatan tua. Ayo angkatan tua. Ora aku bayangke kowe ngerti ra sih anu Bintoro wae. Wah, Bintoro. Sing wong Kuala Lumpur. Sopo kuwi, Cuk? Oh ya, kowe kuwi tok malali piye. Anu kancamu. Ngerti ra sih kayak jeneng-jeneng sing tuwek banget, sira cocok lincah cilik. Dong ra sih? Kayak Budi, Suyoto, Rebu. Kemis. Mana yo? Semin. Heru itu banget jenenge. Heru tuwe. Mote yo bapake nganti salim ning anake lho. Salah tuwek arep jenenge, Cuk. Sumpah. Pas sukem kualik. Seberani, Pak. Aku anakmu. Aduh. Oke, Mas. Sambut. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Narkonanto udah menemani pembicaraan malam hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih Mas. Terima kasih buat kalian semua sudah mendengarkan Posketan ini. Jangan lupa klik tombol follow dan hidupkan lonceng agar kalian tidak tertinggal podcast dari kami.